Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu ke-6, masa sesudah Epifani. Mari kita sambut bersama kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Kita mengangkat pujian dalam Kitab Bakti 24, bait 1 dan bait yang kedua. Saudara-saudara, mari kita memulaikan ibadah kita dan juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kerajaan sorga dengan terang firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah kepada hamba untuk menyampaikan kabar berita sukacita kepada setiap umat-Mu melalui media online ini. Dan Tuhan memperkenankan kami semua dimanapun kami berada boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ini dan dimampukan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan hari ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pada pasal yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian menyatakan. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Semua yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Renungan kita pada hari ini mengajak kita merenungkan tentang dunia yang kita hidupi. Sebuah lagu yang mungkin ya kita yang hits tahun 90-an cukup hits ya buat kita, lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara. Pasti tahu ya angkatan 90-an nih. Lagu dari Nike Astria ya kalau tidak salah. Lagu ini mau menunjukkan bagaimana bicara soal dunia yang penuh dengan panggung sandiwara, tapi dunia yang justru sangat dekat dengan kita karena kita tinggal di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam renungan kita pada hari ini, dunia yang kita baca berbicara tentang kita di dalamnya. Dunia yang kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-15, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita adalah orang yang mengasihi dunia, berarti kita tidak memiliki kasih Bapa. Sedangkan kita ini masih hidup dalam dunia. Betul ya? Kita masih ada dalam dunia. Pendeta saja masih juga ingin menikmati apa yang ada dalam dunia. Namun, coba kita mengikuti apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pada pasal yang kedua ini.
Kita coba baca di ayat 9 dan ayat yang ke-10. Coba dikatakan apa di ayat 9? Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang sudah melakukan hal ini? Ayat 9 dan ayat 10, berapa banyak yang sudah melakukannya ayat ini? Siapa di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak pernah membenci saudaranya? Ya. Siapa yang di antara kita yang hidupnya sampai saat ini hidup dalam, dikatakan, terus mengasihi saudaranya, bahwa mereka yang mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan tidak ada penyesatannya. Ini yang dimaksud dalam renungan kita tentang jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang tidak membenci saudara, kita adalah orang-orang dari terang. Kita adalah manusia dari dan berasal dari terang. Kita bukan dari kegelapan. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan kasih Bapa. Sehingga ya, firman ini disampaikan kepada kita terkait, diingatkan buat saya dengan saudara. Kita ini adalah manusia yang hidup dalam dunia, betul. Tetapi kita adalah ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang bukan berasal dari dunia. Kenapa bukan berasal dari dunia? Karena di ayat 16 dikatakan, semua yang ada di dalam dunia itu akan berbicara keinginan daging. Ya, semua yang berbicara tentang dunia akan berbicara tentang kebencian, seperti disampaikan di ayat yang 9 dan 10. Tetapi manusia yang berasal dari Allah, saya dengan saudara yang diciptakan berasal dari Bapa, maka kita akan melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan ini. Kita tetap berada di dalam terang, walaupun kita ada di dalam dunia. Saudara-saudara, kalau memahami kitab 1 Yohanes, ya, dari pasal 1 dan seterusnya, mengapa kita tidak harus mengasihi dunia? Apakah hal ini berarti saya dengan saudara adalah orang Kristen yang harus membenci umat, membenci lingkungan di mana saat ini kita berada? Apakah hal itu tidak bertentangan dengan pandangan Allah yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan tidakkah terlalu radikal kalau Injil Yohanes mengatakan bahwa jika seorang mengasihi dunia, maka ia tidak mengasihi Allah. Dan situasinya ini sama seperti digambarkan dalam ayat-ayat yang awal, bahwa ini terkait dengan perintah baru yang diberikan oleh Tuhan. Perintah lama adalah berbicara bagaimana firman itu sudah ada, sudah datang, yakni dalam Yesus Kristus. Tetapi di ayat yang ke-8, perintah baru adalah berbicara bagaimana kita boleh menerjemahkan, mengaplikasikan firman yang menjadi manusia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengertian dalam Injil Yohanes ketika menggunakan kata dunia, ini berarti mau mengingatkan kepada saya dengan saudara, bagaimana kita hidup sebagai manusia yang tidak dikendalikan oleh iblis. Konteks kitab Yohanes ini adalah terjadi karena tempat penginjilan, persekutuan jemaat adalah persekutuan yang melakukan, ya, ada banyak kelompok-kelompok yang bermunculan dengan antikristusnya. Nah, persekutuan ini terganggu dengan ajaran-ajaran yang baru dan muncul
di persekutuan tersebut. Sehingga sekali lagi Rasul Yohanes mengingatkan, menyadarkan persekutuan ini, bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang berbeda dari lingkungan masyarakat yang ada. Karena persekutuan ini adalah persekutuan yang tidak menunjukkan kedagingan, yang tidak berasal dari dunia, yang dikatakan di ayat 16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Bagaimana kita memahami hal ini dalam persekutuan kita? Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, yang berasal dari Allah sendiri, adalah persekutuan yang membawa damai dan sejahtera bagi sesama kita. Kalau di dalamnya, coba kita lihat di ayat yang ke-16. Persekutuan yang hanya mengandalkan keinginan daging, persekutuan yang hanya mengandalkan keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan dari Bapa. Nah, perlu kita merefleksikan bagaimana persekutuan kita pada saat ini. Baik persekutuan kita secara internal di dalam jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta ini. Apakah ketika kita berkumpul, kita tidak melakukan apa yang dikatakan di ayat yang ke-9? Kita adalah persekutuan yang mengasihi. Di ayat 10 bilang, mengasihi saudaranya, terus tetap berada di dalam terang. Sehingga yang kita sampaikan kepada orang banyak bukan penyesatan. Tapi kalau sebaliknya yang kita lakukan adalah justru lewat persekutuan ini, adalah persekutuan yang membawa apa tadi? Dagingnya lebih menonjol. Kedagingannya, amarah mungkin dalam persekutuan kita, pertikaian, perpecahan, bahkan mata, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu lebih menonjol. Berarti apa gunanya persekutuan kita yang setiap saat, setiap waktu kita beribadah bersama, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara sebuah persekutuan. Tetapi kita masih menggambarkan dunia ini. Seperti lagu tadi, dunia ini panggung sandiwara. Saya dengan saudara bersandiwara di dalam gereja, dalam persekutuan. Saya dengan saudara bersandiwara di dalam lingkungan masyarakat ini tentang Yesus Kristus di dalam keluarga. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara. Hubungan atau kehadiran orang Kristen di tengah-tengah lingkungan atau dunia ini bukan menjadi gambaran dunia. Tapi saya dengan saudara datang ke dalam dunia ini, ada di dalam dunia ini untuk menggambarkan bagaimana Tuhan hadir dalam diri kita. Karena saya dengan saudara adalah citra Allah. Orang bisa tahu Yesus Kristus, orang bisa mengenal tentang Yesus itu adalah dari tindak laku, perilaku, tutur kata. Orang bisa mampu dalam persekutuan ini terus terbangun adalah menunjukkan bagaimana dikatakan tadi kita menunjukkan kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, benaran firman hari ini mau mengajak kepada kita supaya saya dengan saudara bisa merespon firman ini, bukan hanya sekedar hari ini kita dengar kemudian dia lalu begitu saja. Tetapi merespon itu artinya kita boleh melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari mana orang tahu tentang Yesus Kristus? Adalah ketika saya dengan saudara kemanapun berada menjadi surat Kristus yang terbuka. Kemanapun kita berada, bahwa kita tetap terus mengasihi saudaranya, bukan membencinya. Kemanapun saudara dan saya berada, kita tetap mempraktekkan ajaran firman Tuhan itu sebagai persekutuan yang bukan dari dunia ini,
tetapi kita dihadirkan Tuhan dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Ayat yang terakhir, ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya renungan hari ini mengajak saya dengan saudara, mari yang pertama, ingatlah selalu untuk janganlah kamu mengasihi dunia, tetapi apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita, saya ulangi ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Ya. Dan yang kedua, bangunlah persekutuan. Persekutuan yang terus menunjukkan bagaimana kita saling mengasihi saudara dengan saudara, satu dengan yang lain. Dan ingatlah bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah, katakan apa ayat 17? Mereka akan hidup selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kiranya memberkati saya dengan saudara, memberkati di dalam kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah umat Tuhan bersama kita berdiri, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat, doa pada minggu hari ini. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang pengasih, Allah yang mau datang ke dalam dunia, mau menjadi sama seperti kami manusia. Allah yang mau memberikan diri untuk menebus segala dosa kami. Kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami, status kami sebagai anak-anak Allah, status kami yang bukan berasal dari dunia, status kami untuk terus hidup dalam perintah kasih-Mu, hidup dalam terang-Mu, karena terang dan gelap tidak dapat disatukan. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu mengingatkan bagi kami untuk terus memiliki jati diri, memiliki identitas diri yang tidak akan pernah hilang sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, sehingga ketika Tuhan mengutus kami diutus menjadi kesaksian bagi sesama kami. Mampukan kami menjadi sebuah persekutuan yang kuat, yang erat, persekutuan yang tidak munafik, persekutuan yang tulus, persekutuan yang mau saling menopang satu dengan yang lainnya, persekutuan yang mampu menunjukkan belas kasih kepada saudara, kepada sesama, persekutuan yang tidak terus-menerus mengingat akan kesalahan orang lain, tetapi boleh memberikan pengampunan. Persekutuan yang hidup dan ada saat ini karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan itulah yang harusnya kami praktekkan dalam persekutuan sebagai orang yang percaya, khususnya dalam jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta. Tuhan percayakan kami ada dalam sebuah persekutuan yang selama ini mengalami pelayanan, mengalami kesaksian, dan gereja ini terus bertumbuh di dalamnya. Jadikanlah kami sebagai para presbiter, sebagai alat di tangan-Mu menyalurkan cinta kasih-Mu. Pakailah kami sebagai para presbiter untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga yang mendukung. Berkatilah kami, baik kami sebagai bagian unit misioner, pengurus pelekat, komisi, panitia, kami sebagai badan perbendaharaan, pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tolonglah kami dengan masing-masing fungsi kami, agar kehadiran kami tidak merasa kami kecil atau tidak berguna, tetapi bahagian kehadiran kami adalah bagian yang saling menopang dalam kehidupan berjemaat ini. Kami mendoakan ya Bapa di dalam kerajaan sorga, proses pelayanan, persekutuan ini terjadi karena masing-masing kami memiliki karunia-karunia yang berbeda untuk saling melengkapi. Minggu ini kami mendoakan secara khusus bagi keluarga-keluarga yang kami doakan. Keluarga Ibu Liska Daryati, keluarga Ibu Teti Tobing, keluarga Miki Aryono. Karena kasih sayang Tuhan atas keluarga-keluarga ini, mereka boleh tetap ada dalam persekutuan. Walaupun mungkin beribadah secara online, dalam kondisi yang terbatas, tetapi kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak, menantu, cucu-cucu, bahkan harapan dalam rumah tangga yang saat ini mereka minta kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dengan segala apa yang mereka gumulkan. Dan itu menjadi berkat, menjadi sebuah pengabulan doa yang Tuhan sediakan atas mereka. Kami pun berdoa untuk topangan-topangan dalam doa bagi jemaat-jemaat kami yang masih bergumul oleh karena sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati setiap pribadi lepas pribadi, Bapak Edi Kemur, Ibu Sukandar, Ibu Edi Subari, Ibu Tampu Bolon, Bapak Freddy Kotambunan. Kami berdoa ya Bapa, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan menyembuhkan mereka.
Tuhan pun memberkati untuk mereka yang mengalami sukacita pertambahan usia. Bagi Ibu Ferni Wenas, bagi Saudara Euharisto Mandik, bagi Ibu Esther Kairupan, kasih setia Tuhan, berkat umur panjang diberikan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami damai dan sejahtera, sukacita, hikmat daripada Tuhan dengan bertambahnya usia ini. Ya Bapa yang kudus dan kekal, kami mendoakan di mana kami hadir pada saat ini, pembangunan gedung gereja dalam segala usaha yang dilakukan di dalamnya, panitia, Tuhan memberkati, agar apa yang kami telah bangun ini, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan mampu, Tuhan boleh memakai setiap orang untuk mengirimkan kebutuhan penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Kami percaya kalau Tuhan izinkan lewat panitia pembangunan, maka ketika itu dimulai, pertolongan Tuhan jualah yang akan mengupayakan untuk pembangunan ini diselesaikan. Segala ruangan yang digunakan dapat berfungsi dengan maksimal. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan program kami. Pertemuan warga Sidi Jemaat. Tuhan memberkati agar dapat terlaksana yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Tuhan memberkati panitia, komisi, kelompok-kelompok kerja yang akan menyusun. Tuhan memberkati agar karena cinta kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan dan menyusun dengan baik, bertanggung jawab untuk program kerja ini. Cinta kasih-Mu lah ya Tuhan membuat kami hadir di tengah-tengah dunia ini, supaya kami terus menjadi terang di dalam kehadiran kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami terus menjadi bagian dalam gereja yang memberkati, yang menjadi berkat, gereja yang terus berdoa untuk negara yang kami hidupi tinggal di dalamnya, gereja yang terus berdoa para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, gereja yang akan terus menjadi berkat lewat negeri kami ini. Kami percaya bahwa kehadiran gereja di tengah lingkungan masyarakat akan membawa dan menceritakan kabar sukacita bagi setiap orang. Sungguh kami berterima kasih Tuhan dan selalu berdoa akan segala masa-masa pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang lebih luar biasa yang pasti Engkau akan turunkan untuk negeri kami ini, sehingga kami senantiasa boleh terus berharap hanya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu lah yang membuat kami terus mengucap syukur sampai saat ini. Dan biarlah doa ini kami mau serahkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami oleh Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab,
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari kita sehati, kita berdoa untuk persembahan kita. Kristus, Tuhan, ajarlah kami untuk memberi bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan jadikanlah firman ini sebagai suluh pada jalan kita. Nyanyian pengutusan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.